Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 5? Alhamdulillah kalian baik-baik semua di rumah. Ketemu lagi di channel Dahyoneo. Kali ini kita akan belajar di rangkuman materi tema 9 kelas 5 subtema 2 iklan media cetak dan elektronik KD Bahasa Indonesia, dan nanti akan dilengkapi dengan soal-soal. Di video sebelumnya sudah kita bahas rangkuman materi tema 9 di subtema 1. Mungkin bagi anak-anak yang belum melihat atau belum mengumpulkan tugasnya, silahkan bisa melihat di video sebelumnya. Kita langsung mulai saja pembelajarannya. Iklan di media cetak. Nah, ini contohnya, contoh iklan di media cetak. Apa iklan di media cetak itu? Iklan media cetak menjadi salah satu alternatif untuk mempromosikan produk atau jasa. Iklan ini cenderung fleksibel, biayanya pun tidak terlalu mahal. Iklan media cetak merupakan media yang paling tua. Iklan ini dapat diartikan sebagai iklan yang dipasang dengan teknik cetak berupa print, sablon, letterpress, dan lainnya. Umumnya iklan ini ditemukan pada tabloid, majalah, hingga koran. Jadi iklan media cetak itu iklan yang dipasang dengan teknik misalnya berupa print, sablon, ada letterpress, dan lainnya. Iklan ini ditemukan pada tabloid, majalah, hingga koran. Iklan dalam media cetak. Agar dapat menarik perhatian halayak atau orang banyak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Jadi, ciri-ciri bahasa iklan di media cetak. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti, ya, atau dapat menarik. Nah, yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif, ya, kata yang makna yang sebenarnya, ya. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Ini adalah ciri-ciri bahasa yang ada dalam iklan media cetak. Kemudian iklan di media elektronik. Nah, tadi sudah kita bahas iklan di media cetak, kemudian iklan di media elektronik, ya. Jadi iklan berdasarkan medianya, ada iklan di media cetak dan iklan di media elektronik. Sekarang iklan di media elektronik. Ini contohnya di radio, di televisi, ya, di internet. Nah, adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, apa saja bentuk iklan elektronik itu? Nah, jadi iklan di media elektronik itu yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, apa saja? Nah, yang termasuk ke dalam bentuk iklan menggunakan media elektronik. Nah, yang pertama adalah iklan radio. Jadi iklan yang ada di radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Nah, artinya radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Jadi iklan di radio itu hanya mengandalkan pendengaran, ya, untuk menyapa pendengarnya. Karakteristiknya apa atau ciri khasnya apa? Iklan di radio hanya dapat didengar, jadi hanya dapat didengar melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara atau kata-kata manusia yang teratur. Kemudian musik, perpaduan bunyi-bunyi yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis. Dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Jadi iklan di radio hanya
dapat didengar melalui audio atau suara. Paparan iklan melalui radio, ini contohnya ya. Untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Amati paparan iklan radio melalui naskah berikut. Nah, kita contoh naskahnya. Nah, misalnya di sini ada iklan pewangi ruangan ya. Yang pertama efek suaranya itu suara lalat. Suara lalat. Kemudian tokohnya di sini ada anak perempuan, mama ya, anak perempuan sama mama ya. Anak perempuannya kemudian bilang, "Mama, kamar adik banyak lalat." Mama menjawab, "Wah, mungkin karena bau tak sedap, Dek." "Iya, Ma, tolong hilangkan bau tak sedapnya." "Tenang, Mama punya antinya." Kemudian ada efek suara semprotan nyamuk. Jos. "Wah, wangi sekali, Ma." "Jelas dong, kan Mama pakai segar wangi. Pewangi ruangan, bau tak sedap, langsung KO." Musiknya gitar klasik bernuansa ceria, up and down. Kemudian ada narasinya. "Ya, gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang." Musiknya down out, jadi musiknya selesai ya, keluar. Ini contoh paparan iklan melalui radio. Yang berikutnya, yang kedua adalah iklan di media televisi ya, iklan di media televisi. Nah, ini anak-anak sering menjumpai kalau di rumah anak-anak sedang melihat televisi, melihat acara, pasti ada sponsor ya atau iklan yang muncul. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi anak-anak tidak asing lagi iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Jadi iklan di televisi itu sudah ada suaranya, ada gambar dan gerak ya. Nah, jadi sangat menarik. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Nah, oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Jadi karakteristiknya apa? Iklan televisi dapat dilihat dan didengar. Paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan paparan cerita, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Jadi pertama itu membuat rancangan dulu ya. Nah, berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Nah, ini contoh gambarnya, ada urutannya. Ada pertama ada anak sedang menggosok gigi ya. Ini yang kedua ada anak sedang berkumur-kumur keluar dari kamar mandi. Di sini ada gambar planet Min ya. Kemudian seperti menyikat gigi. Nah, jadi kita lihat paparannya ya. Berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet planet, mulut akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Jadi dengan mengkonsumsi planet Min ini, mulut terasa segar seperti setelah kita menggosok gigi. Kemudian yang ketiga, iklan di internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet.
Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, ini contoh paparan iklan melalui internet. Ya. Di sini ada gambar ya, ada Yumimi mie instan saat bersantai jadi semakin hangat. Nah, ini terdapat di mana? Kalau di internet ya. Nah, itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet ya. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner, yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumimi. Ini contoh iklan, paparan iklan melalui internet. Dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Nah, berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan agar menarik. Jadi ada unsur-unsur iklan di media elektronik. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Jadi yang pertama itu perhatian ya, supaya orang yang melihat pertama kali itu langsung tertarik. Nah, setelah orang itu tertarik, kemudian apalagi yang akan dilakukan ya? Yang kedua adalah minat. Nah, setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Jadi perhatian, setelah perhatian kemudian muncullah minat. Nah, yang ketiga adalah keinginan atau di-share ya. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Jadi iklan itu harus bisa menggerakkan keinginan konsumen supaya mempunyai rasa ingin membeli ya, ingin membeli atau ingin menikmati. Yang keempat, rasa percaya atau conviction. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Jadi ini untuk menumbuhkan rasa percaya kepada konsumen ya. Nah, bisa menggunakan pembuktian atau sebuah kata-kata yang dapat meyakinkan konsumen. Kemudian yang kelima adalah tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasa. Ini tindakan ini merupakan tujuan akhir dari sebuah iklan ya. Supaya apa? Supaya konsumen itu mau membeli atau menggunakan produknya. Nah, jadi kita ulangi unsur-unsur iklan ya. Yang pertama itu adalah perhatian. Setelah muncul perhatian, kemudian muncullah minat. Nah, setelah dia berminat, kemudian ada rasa keinginan. Setelah mempunyai rasa keinginan, akan mempunyai rasa percaya dengan produknya. Nah, setelah itu, kemudian konsumen akan membeli produk tersebut ya. Ini adalah unsur-unsur iklan. Supaya anak-anak bisa lebih paham, untuk mengukur kemampuan anak-anak, silakan anak-anak kerjakan soal-soal sebagai berikut. Nah, anak-anak mengerjakan cukup menuliskan jawabannya saja di buku masing-masing. Setelah selesai nanti langsung dikirimkan ke gurumu masing-masing.
Soal yang pertama, alat di bawah ini yang termasuk media untuk menampilkan iklan elektronik adalah A. Spanduk, B. Majalah, C. Koran, D. Radio. Silahkan dipilih jawabannya. Soal nomor 2. Televisi adalah media elektronik yang sangat efektif dalam menayangkan iklan. Hal itu karena televisi mampu menyajikan A. Suara, gambar, dan video. B. Suara dan rasa yang asli. C. Video hasil cetak dan rekaman. D. Gambar, bau, dan rasa. Soal nomor 3. Kemajuan zaman telah membuat manusia banyak berinteraksi di dunia internet, sehingga banyak iklan pula yang ditampilkan di internet. Iklan di internet dapat dimuat atau disisipkan dalam banyak konten, kecuali A. tulisan di blog ya, B. konten video, C. berita online, D. keyboard komputer. Mana yang jawabannya yang benar? Kemudian nomor 4. Iklan elektronik harus dibuat dengan baik agar orang yang melihat atau mendengarnya menjadi tertarik. Berikut ini adalah unsur-unsur iklan elektronik sehingga terlihat menarik, kecuali A. dapat membuat orang menjadi berminat dengan produk yang diiklankan. B. dapat membuat orang menjadi percaya dengan produk yang diiklankan. C. dapat membuat orang mencari kelemahan produk yang diiklankan. D. dapat membuat orang ingin mengkonsumsi produk yang diiklankan. Mana jawaban yang benar? Nomor 5. Perhatikan gambar di atas. Ciri-ciri bahasa iklan pada gambar di atas adalah yang A. lucu, unik, dan menghibur yang membaca. B. singkat, menarik, dan memberikan sugesti. C. jelas, logis, dan disertai fakta tambahan. D. sopan, jelas, dan membuat hati bahagia. Silakan dipilih mana jawaban yang benar. Nah, apabila anak-anak belum selesai mengerjakannya, bisa dilihat videonya lagi atau bisa videonya di pause terlebih dahulu, kemudian dikerjakan sampai selesai. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa anak-anak untuk terus menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun saat keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian mengenakan masker dan menjaga jarak. Dan jangan berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.